Dan ternyata teman-teman, di Jawa Barat itu ada pesantren yang menerima bantuan sampai 50 miliar. Bawa edan 50 miliar. Ya, ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dalam rapatnya. Dan ini luar biasa. Ini Kang Deddy hari ini sedang merapikan, ya, punya visi dan misi untuk merapikan sistem yang carut marut di Jawa Barat, tentunya tentang pengeluaran anggaran keuangan. Karena beliau menganggap pengeluaran-pengeluaran itu selama ini tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, sehingga tidak mampu atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti halnya tadi, pesantren dapat bantuan 50 miliar. Dan sebenarnya ini sangat sejajar, sangat selaras dengan prinsip ajaran Islam, teman-teman. Karena definisi daripada amal soleh itu bukan cuman baik. Amal soleh itu adalah amal yang tepat guna. Tepat guna. Jadi bukan sembarangan amal baik. Contoh. Ada orang rumahnya kebakaran. Baik kita nih, ya kan, pengen nolong. Kira-kira kalau orang kebakaran itu kita harusnya bawa air, atau telepon damkar, atau kita telepon TNI. Sama-sama baik tuh, ingin bantu. Tentu kita harus hubungi damkar, atau kita minimal bawa juga tuh ember buat bawa air. Sampai nunggu damkar itu datang. Nah, inilah yang dinamakan tepat guna. Nah, Kang Deddy ini ingin anggaran yang dikeluarkan bisa secara luas dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Makanya hari ini Kang Deddy itu belak-belakan jor-joran ingin merubah sistem yang carut marut di Jawa Barat. Kita simak, teman-teman. Untuk mendorong ruang kelas menengah industri di Jawa Barat. Problem dari Jawa Barat itu adalah bahwa industrinya tumbuh tapi engineer-nya lambat. Akibatnya yang isinya dari provinsi lain. Silahkan deh dicek. Kawasan industri kalau sore, motor mobil yang keluar nomornya luar Jawa Barat semua. Karena kelas menengah, dan rata-rata orang Jawa Barat matematika, fisika, kimianya agak lemah. Sinting kunaon dah. Beda aja orang Jawa Tengah. Dulu. Ini yang akan didorong oleh kita. Nah, kemudian saya menyampaikan, karena berangkat dari problem yang dialami saya ketika tolong ijazah diberikan. Ternyata kan menimbulkan alasan banyak. Bagi saya nggak ada alasan. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan bisnis. Pendidikan itu Ki Hajar Dewantara ingin mencerdaskan anak Indonesia. Jadi kalau ijazah ditahan, itu cermin pendidikan kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Silakan dicek. Bertentangan. Gitu loh. Karena orientasi kita bukan itu, sama dengan rumah sakit. Bertentangan kalau nahan bayi, nahan pasien. Karena rumah sakit di kita didirikan bukan untuk itu. Nah, saya itu berencana, ini nanti dibahas juga di tingkat paripurna, daripada bantuan dari pemerintah provinsi untuk yayasan itu tidak terasa oleh warga Jabar. Saya lebih memilih, walaupun misalnya anggarannya harus naik dari 600 miliar ke 800 miliar, saya nggak apa-apa. Saya lebih baik membuka opsi beasiswa selama 3 tahun sampai selesai untuk seluruh warga Jawa Barat yang sekolah di sekolah swasta. Yang sekolah warga miskin ya. Warga miskin Jawa Barat di sekolah swasta. Kenapa? Mereka akan merasa disekolahkan oleh pemerintah. Kalau diserahkan pada yayasan, ya oleh yayasannya, kan ada yayasan yang betul-betul orientasi pendidikan, ada yayasan yang orientasinya bisa jadi ceritanya berbeda. Kan ini kan manusia itu ragam. Nah, termasuk juga daripada bantuan pesantren itu jatuh pada itu lagi. Bahkan ada yang terima sampai 50 miliar bantuan. Dan itu tidak terasa oleh warga Jabar karena jatuhnya pada hanya satu komunitas, satu yayasan.
Saya lebih memilih beasiswa untuk santri, walaupun misalnya nilainya 60 miliar, 70 miliar di Jawa Barat yang ingin berpesantren baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Kan gitu lebih baik. Kan saya ingin lebih baik terasa oleh orang, kan gitu. Nah ini yang menjadi opsi pilihan. Nah yang terakhir, kita ingin mendorong pembentukan karakter budi pekerti. Karena karakter budi pekerti, maka pendidikan harus berbasis lingkungan. Ada pendidikan berbasis pertanian, ada pendidikan berbasis peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, industri kreatif, seni, pendidikan berbasis seni, pendidikan berbasis industri, pabrikan. Nah, dengan pola pendidikan yang dulu saya pernah terapkan, misalnya anak-anak mengelola sampah, kemudian pupuk organik, anorganik, jadi meja, jadi kursi. Jadi anak-anak bisa membuat ruang kelas, ini yang akan saya dorong. Musim nanam padi, anak-anak turun ke sawah, ikut panen. Kemudian sekolah menentukan kelulusan bukan hanya akademis tapi moralitas. Gitu loh. Nih, ke sekolah tidak boleh pakai motor dengan knalpot brong. Anak-anak harus ada buku pengawasan orang tua, di mana orang tua harus secara jujur mengatakan bagaimana perilaku dia di rumah, jam berapa bangun, jam berapa tidur, apa sih yang dilakukan. Itu ada, saya dulu pernah buat begitu. Itu bisa menekan anak-anak dari kenakalan. Termasuk saya ingin membuat opsi anak-anak yang terlibat geng motor, tawuran, saya ingin buat opsi wajib militer. Jadi mereka kalau orang tua sudah nggak sanggup, serahin pada pemerintah, pemerintah kerjasama dengan tentara, dengan polisi, pilih nanti daerah mana, bikin barak pendidikan, haji militer aja, kemudian nanti diarahkan menjadi anak-anak gitu. Nah ini cara, kalau nggak akan pernah kelar. Ini barangkali pokok pikiran yang sering saya sampaikan. Dan wow, luar biasa. Emang Kang Deddy ini Jawa Barat bangga lah boga pemimpin koskio. Jadi intelek, akademis, wah lengkap, paket komplit. Kalau kita bandingkan dengan presiden, beliau memiliki 3 karakter presiden yang pernah mimpin Indonesia. Ya, spiritualis, intelek, agamis, ya seperti almarhum Gus Dur. Kemudian beliau juga pemberani, ya, tegas, ya seperti presiden kita saat ini, Pak Prabowo Subianto. Kemudian merakyat, sama seperti presiden kita yang kemarin, Pak Joko Widodo. Ini luar biasa, ini paket komplit loh. Dan itu menurut penilaian saya, gitu kan. Dan saya sebagai warga Jawa Barat, ya berharap suatu saat nanti beliau bisa memimpin RI 1. Beliau memimpin Indonesia. Karena bagi saya beliau ini sosok yang visioner dan juga berwawasan tentunya. Lihat apa yang disampaikan, poin-poinnya. Dan yang menjadi pokok pembahasan kan sebenarnya ada pesantren itu yang mendapatkan ternyata uang sampai 50 miliar coba. Belak-belakan beliau ini wajar akan ada perlawanan karena telah membongkar kebiasaan lama. Nah ini tentu bakal ada perlawanan dari pihak-pihak yang memang notabene ya nanti akan dirugikan. Gila, baru sekarang ada pemimpin sebelak-belakan ini, jor-joran. Gila. Ini luar biasa. Makanya bismillah, kemarin menangnya fenomenal, telak, itu luar biasa saudara. Itu luar biasa. Disinilah kemudian ketika memang berangkat dari hati yang murni, ikhlas lillah ta'ala untuk mengabdikan diri karena Tuhan yang Maha Esa, mengabdikan diri untuk rakyat Indonesia, mengabdikan diri untuk bangsa Indonesia, terkhusus di daerah Jawa Barat. Ya Allah juga nggak akan sia-siakan itu. Buktinya walaupun beliau seringkali dihantam dengan isu-isu sara, ya oleh golongan katanya mayoritas banyak pendukungnya itu si Habib dan Balwi, buktinya menang telak. Dan ini juga menjadi indikasi kepada kita, informasi kepada kita
secara nggak langsung bahwa mereka itu sebenarnya sedikit, cuman rame aja karena punya branding di media sosial. Itu kan sering saya sampaikan juga, mereka itu sedikit karena ya di Jawa Barat ya, khususnya di Jawa Barat ya, sebenarnya juga sama kalau kita presentasikan mereka di mana-mana itu sedikit, apalagi sekarang setelah ada polemik nasab. Jadi ya keep calm, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan saya nggak bisa komentar terkait yang ada pesantren dapat 50 miliar itu ya. Toh yang penting kita tahu, dan sekarang saat ini sedang dibenahi sama Kang Deddy. Karena memang dampaknya itu tidak dirasakan secara menyeluruh. Ya mungkin hanya segelintir masyarakat gitu kan. Bayangkan 50 miliar itu mah sedikit kan gitu. Kalau misalnya tepat guna, itu juga kan definisi daripada amal soleh, tepat guna. Ya, maka ya harus diperbaiki sistem itu. Dan Kang Deddy saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki segala sistem yang carut marut, khususnya di Jawa Barat. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Salam takzim, salam hormat, salam indah lah pokoknya. Bangga abi boga pemimpin koskieu. Bangga.